Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah panggilan yang serius, bukan panggilan yang main-main. Karena panggilan Tuhan dalam hidup kita memiliki misi yang jelas. Panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan untuk mengkristenkan. Karena kristenisasi bukan ide Alkitab, bukan ide dari Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, wah tugas kita sebagai orang Kristen mengkristenkan, itu adalah pernyataan yang bodoh. Apalagi kalau orang luar berkata, oh itu orang-orang Kristen berusaha mengkristenkan. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Kenapa? Karena jelas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah kita berkata, jadikan sekalian bangsanya Kristen. Tetapi Yesus berkata, kamu harus menjadi terang, kamu harus menjadi saksiku. Nah, berarti jelas Tuhan mau kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Agar orang dapat merasakan kasih Tuhan. Karena dunia ini memang dunia yang tidak memiliki kasih. Mungkin dunia sekarang punya cinta, bahkan punya nafsu, tetapi dunia kehilangan kasih. Sehingga apa yang terjadi? Orang sekarang dalam mencintai itu hitung-hitungan. Artinya gini, saya bisa sayang sama suami saya kalau suami saya baik sama saya. Saya bisa sayang sama istri saya kalau istri saya baik sama saya. Tapi kalau istri saya udah mengecewakan saya, ya sorry deh gitu. Walaupun mungkin kita tidak bercerai karena gak enak sama anak-anak, tapi ya saya harus punya seseorang yang bisa ngerti dan memahami saya. Akhirnya dia melegalkan segala bentuk perselingkuhan. Nah, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, justru kasih Tuhan itu yang perlu. Kenapa? Kasih Tuhan dapat membuat kita sabar, kasih Tuhan dapat membuat kita berubah, kasih Tuhan dapat membuat kita tenang, dan kasih Tuhan dapat membuat kita menyadari bahwa hidup kita berharga dan berarti. Dan itu sebabnya, ya kan, bahwa Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan supaya orang dapat merasakan kasih Tuhan. Karena kita agent of love, kita adalah agen-agen dari kasihnya Tuhan buat orang dunia ini, gitu ya kan. Yang kedua, ya kan, kenapa Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan? Agar orang dapat melihat kebaikan dan kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri tidak terlihat, hanya yang dapat dilihat oleh dunia adalah anak-anaknya kita. Makanya saudaraku, hidup Kristen adalah menjadi duta-duta kerajaan sorga. Supaya apa? Orang bisa melihat kebaikan dan kuasa Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini sedang stres, ada banyak orang hari-hari ini sedang gak ada jalan keluar. Makanya orang sekarang senang pergi ke paranormal, senang pergi ke dukun, senang pergi ke penasihat-penasihat spiritual, pengobatan-pengobatan alternatif. Ya kan, kenapa? Karena hidupnya tertekan, hidupnya gak ada jalan. Nah, itu sebabnya kita harus jadi saksi Tuhan, supaya dunia dapat melihat segala kebaikan dan kuasa Tuhan, ya kan. Jadi yang pertama, kita harus jadi saksi Tuhan agar orang dapat merasakan kasih Tuhan. Yang kedua, kita harus jadi saksi Tuhan agar orang dapat melihat kebaikan dan kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita harus jadi saksi Tuhan agar orang dapat mengalami lawatan dan kemuliaan Tuhan, sehingga dia bukan hanya tahu wah Tuhan itu baik ya gitu, tapi dia sungguh-sungguh dapat mengalami mujizat Tuhan gitu, dapat merasakan lawatan Tuhan, dapat merasakan kemuliaan Tuhan, sampai dia berkata, sungguh Yesus itu hidup. Kenapa? Saya kenal anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia doakan saya, dia bersaksi kepada saya, dan saya ngalamin lawatan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi saksi Tuhan, ya kan. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan agar orang dapat melihat hidupnya diubahkan melalui terang Tuhan. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pelajari bahwa dunia ini hari ini makin jahat. Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang gelap. Orang berbuat seenaknya, orang berbuat semaunya. Kenapa? Karena dia pikir, masa bodoh sama orang lain. Nah, itu kan ciri-ciri orang yang hidup dalam gelap. Tuhan mau kita jadi
saksi Tuhan. Hidup Kristen bukan punya tugas mengkristenkan, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Yesus sementara ia hidup dan melayani, tidak pernah ada satu kata dalam mulutnya yang keluar menyebut kata Kristen. Yesus tidak berkata, aku datang supaya domba-dombaku menjadi Kristen. Enggak, Yesus jelas bilang, aku datang supaya domba-dombaku hidup dan hidup berkelimpahan. Kristus datang untuk mengampuni, Kristus datang untuk memulihkan, Kristus datang untuk menyembuhkan, Kristus datang untuk memberi kepastian buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas tentang saksi-saksi Tuhan. Karena tidak setiap orang dipanggil menjadi pendeta, tapi setiap orang adalah saksi-saksi Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang saksi-saksi Tuhan, kita mau belajar dari Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-8 mulai. Demikian firman Tuhan. Biarlah orang membuat tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal itu, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang yang mendengarnya dan berkata benar demikian. Ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan dan menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 10 jelas berkata, kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan? Sebagian kita berkata, ya tapi kan saya masih manusia biasa, saya kan masih punya banyak kekurangan. Loh, Tuhan sedang bicara tentang manusia biasa, Tuhan tidak sedang bicara tentang malaikat-malaikat. Tuhan bilang, kamulah saksi-saksiku. Nah, dari sini kita belajar apa cirinya seorang dapat menjadi saksi Tuhan. Yang pertama, saksi Tuhan harus hidup sesuai firman Tuhan. Saya tidak bilang seorang saksi Tuhan adalah seorang yang sempurna, tetapi seorang saksi Tuhan adalah seorang yang harus hidup sesuai firman Tuhan. Artinya, kalau dia gagal, dia cepat bangkit. Kalau dia menyadari, aduh Tuhan, kok hidup saya begini, cepat dia berubah. Ketika orang tegur dia, ketika orang koreksi dia, dia mau ditegur, dia mau belajar. Kenapa? Karena dia menyadari, iya ya Tuhan ya, saya itu kan saksinya Tuhan ya, berarti hidup saya harus sesuai dengan firman. Dan hidup sesuai dengan firman itu bukan hanya sebuah keadaan, bukan hanya didoakan tak langsung hidup sesuai firman. Enggak, itu sebuah proses belajar, di mana kita belajar makin hari makin maju, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin dewasa. Mungkin saudara berkata, aduh saya masih banyak kekurangan, saya nggak bisa jadi saksi Tuhan. It's okay, sejauh saudara ada semangat tuh tetap merubah hidup, sejauh saudara ada semangat tuh tetap maju, sejauh saudara ada semangat tuh lebih dekat sama Tuhan, ngandelin Tuhan, belajar firman, lalu kemudian mempraktekkan firman Tuhan ini. Kalau ada kekurangan, kelemahan, bangkit lagi. Ada kritik, ada masukan dari orang, kita terima, kita belajar lagi, sampai akhirnya makin hari kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ingat, ciri saksi Tuhan yang pertama, saksi Tuhan itu harus hidup sesuai dengan firman, mau belajar, mau kerja keras, mau mengkoreksi hidup, dan mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, ciri saksi Tuhanlah, saksi Tuhan harus hidup tegar di tengah masalah. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makin kita mau melayani Tuhan, makin kita mau setia sama Tuhan, makin banyak badai akan menerpa hidup kita. Tapi seorang saksi Tuhanlah seorang yang tegar di tengah masalah. Seorang saksi Tuhan bukan
bukan hanya bersaksi di gereja, bercerita Tuhan itu baik, tapi ketika dia sendiri harus menghadapi masalah, dia stres, dia lari, dan dia nggak tahan sampai berkata, Tuhan saya nggak sangka hidup Kristen seperti ini. Tetapi saksi Tuhan, dia harus tegar. Ingat, ada masalah apapun Tuhan, saya harus tegar. Tuhan kekuatan saya, Tuhan nggak pernah ngecewain saya, Tuhan pasti beri kemenangan buat saya tepat pada waktunya. Dan yang ketiga saya pelajari ciri saksi Tuhan. Saksi Tuhan itu harus hidup dengan kasih. Artinya kasih kepada Tuhan, kasih kepada jiwa-jiwa, kasih kepada orang di sekitarnya, menyelesaikan masalah dengan kasih, apapun dihadapi dengan kasih, karena kita berkata kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan dendam, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, karena ingat, kita saksi-saksinya Tuhan, duta kerajaan sorga, supaya lewat hidup kita orang dapat melihat kemuliaan kasih Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, saksi Tuhan itu cirinya, dia harus hidup dengan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memberi tugas dan pekerjaan ini buat kita. Berarti yang kita andalkan bukan kemampuan kita, yang kita andalkan bukan kekuatan kita sendiri. Ada banyak orang sebetulnya karunianya dahsyat, karunianya luar biasa, tetapi kemudian dia mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Saudara, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti akan jatuh. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, mungkin kalau sedang ada badai hari-hari dalam hidup saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang bingung sekali dengan masalah, dan saudara berkata, ya pendeta, saya ini kan sudah pensiunan, saya ini kan sudah janda sekarang, dan saya tetap harus merawat anak-anak saya kadang-kala bingung ngadepin apapun semuanya ini. Saudara ingat, kita andalkan Tuhan saja. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, suami saya sudah ninggalin saya bingung ngadepin semuanya ini. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang, ayo biar kita ngandelin Tuhan aja. Mungkin saudara berkata, aduh gimana ya pendeta, saya difitnah dari berbagai pihak, bahkan istri saya hari-hari ini juga udah mulai gak percaya sama saya bingung gitu ngadepinnya, padahal saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jawaban saya sebagai hamba Allah cuma sederhana, ayo kita mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan keluar dari masalah dan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Haleluya. Saudara, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, hamba doa buat setiap mereka yang sakit, berbeban berat, yang butuh mujizat, yang butuh pemulihan, yang butuh kekuatan, bahkan orang-orang muda yang butuh jamahan Tuhan secara khusus. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin mereka sekarang menyadari bahwa kami saksi-saksi Tuhan yang seringkali tidak membawa terang, tapi justru menjadi batu sandungan. Bapa, mulai hari ini hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hidup kami boleh sesuai dengan firman. Kami tegar di tengah masalah, kami berjalan dalam kasih dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, sehingga kami akan melihat kemuliaan kuasa Tuhan nyata luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus juru selamat kita, Yesus kekasih jiwa kita, Yesus adalah sahabat yang terdekat dengan kita, tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.